Ibunda kita Ibu Haja Lewis, beliau adalah Ketua TP2 Kabupaten Bogor, dan juga dari BNN Ibu Tria itu. Dan yang belum datang, Hima udah datang Hima? Oh, Hima baru 2 ya. Ya, mungkin karena jarak Kabupaten Bogor ini yang luar biasa juga ya, jadi kita memaklumi sambil menunggu teman-teman yang lain datang. Jadi kita mulai saja kegiatan ini, yaitu dalam rangkaian memperingati Hari Ibu dan UGOW ada sedikit kegiatan, yaitu workshop perlindungan ibu dan anak, KDRT, kekerasan terhadap anak, serta sosialisasi bahaya narkotik dan obat-obat terlarang. Semua bisa saling menjaga, bisa juga memberikan informasi lagi nanti kepada teman-temannya atau kepada organisasi atau lembaga-lembaganya yang nanti mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan anak, tidak ada lagi penggunaan bahaya nafsa. Jadi mudah-mudahan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang aman, nyaman, dan berkeadaban. Mendengar berita-berita di media baru-baru ini ya, terdengar ya Teh ya, bagaimana kekerasan pada perempuan dan anak itu semakin meningkat. Kita terus melaksanakan semuanya supaya kita menjadi manusia khairun nas anfa'ul linnas, saling mengingatkan, saling mengedukasi dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan juga ke depannya kami GOW Kabupaten Bogor ingin terus bersinergis dengan anak-anak muda, karena anak-anak muda ini jadi generasi terus kita ya, ya. Nanti siapa tahu nih di antara kalian ada yang jadi pemimpin, menggantikan kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin, harus bagaimana kita mendidik atau segera menciptakan generasi baru yang lebih maju lagi, lebih baik lagi dari kami di sini. Tidak mungkin dong kami selamanya di sini, ya pasti ada yang nanti akan meneruskan. Mudah-mudahan hari ini apa yang kami lakukan bermanfaat untuk kita semua, dan lebih cepat, lebih bagus, bukan cepat, bukan bagus, lebih cepat, lebih bagus, lebih dulu teman-teman yang datang. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Suratul Fatihah, atau yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Al-Fatihah. Kemudian seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum itu melawan hukum ya, dalam rangka dalam lingkup rumah tangga. Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak muda merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Kerap kali korban ini tidak menyuarakan apa yang ada dalam hatinya, kemudian kesulitan untuk melapor, bahkan mungkin takut untuk melapor tentang kekerasan yang mereka alami. Kemudian sebagai generasi muda, para peserta, para mahasiswa, dan yang lainnya, ini adalah tentunya harus berperan aktif terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber. Nanti narasumber akan memaparkan tentang faktor-faktor penyebab dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak itu apa saja. Kemudian Fatimah ya tadi ya. Jadi ini mungkin testimoni real yang lain yang gue sebagai saksi. Memang seperti itu. Jadi biasanya kalau magic mushroom atau si jamur tadi konsumsinya adalah dengan cara dicampur dengan mie instan, atau kalau di Bali itu biasanya ditumis. Jadi kayak ibu numis jamur biasa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghidup
ujung-ujungnya jadi kematian gitu. Pilihannya orang pakai narkoba itu cuma 3 Bu, mau rehab, masuk penjara, atau masuk ke liang lahat, udah itu. Memang pilihannya cuma itu. Ibaratnya kalau Amazon itu ya, kalau kamu nggak mau rehab udah telat, orang udah bolak-balik ya kan. Kemudian dia udah tinggal masuk penjara. Kalau nggak mau masuk penjara ya tinggal nunggu dia sampai habis overdosis gitu. Kasusnya tidak seperti itu aja. Gitu. Ya, gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tapi memang itu si jamur tadi kita pakai edukasi ke masyarakat. Si jamur tadi punya kandungan namanya psilocybin, itu yang membuat seseorang kemudian halusinasi yang bahkan sampai parah. Jadi kalau datang cerita dia tinggal halu jadi tas, dia sampai digantungin ke lemari, kemudian dia pura-pura jadi kodok, saya sih nggak aneh gitu, karena saya lihat sendiri orang ngatain saya, kepalanya lalat, kepalanya gajah gitu, saya dikatain gitu sendiri, saya jadi nggak heran gitu, memang itu kenyataannya seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Yang pertama tadi sejauh mana tahapan-tahapan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2. Seandainya korban tersebut belum melapor kemana-mana, hanya tadi kan saya bilang boleh mencari informasi gitu kan. Setelah informasi sudah jelas dia curhat, kemudian kita analisa, kami melakukan analisa dari 3 hal tadi, medisnya, psikologisnya, dengan hukumnya. Nah, apabila dia memerlukan penanganan psikologis kan itu tinggal dari P2TP2 akan psikolognya. Kemudian kalau dia perlu dirujuk ke rumah sakit untuk berobat itu juga bisa langsung, karena kita punya mekanisme rujukan bagi korban yang mengalami trauma medis untuk dirujuk ke rumah sakit. Termasuk semua teman di lapangan juga sudah tahu itu. Jadi tidak harus ke rumah sakit. Kalau ke UPT berarti bisa dirujuk ke puskesmas setempat. Kalau untuk rujukan hukum, nah pendampingan hukum itu kami lakukan. Pertama, di P2TP2A ada konsultan hukum. Konsultan hukum itu berasal dari masyarakat seperti saya. Namanya Ibu Haja Alita Mudawati. Beliau ada sarjana hukum, tapi bukan pengacara. Jadi kami tidak memiliki pengacara. Kemudian apa sih tugas dari konsultan hukum itu? Nah, setelah kami para relawan itu menerima pengaduan, kemudian memerlukan saran hukum. Tadi kan apakah ini wajar nggak dilaporkan? Makanya korban tersebut dihadapkan kepada Ibu Alita. Kemudian Ibu Alita akan melakukan assessment sejauh mana masalah ini bisa maju ke ranah hukum. Kemudian kalau itu yang pertama, bahwa kekuatan hukumnya adalah ini. Atau biasanya kekuatan hukumnya nggak ada ini karena ini misalnya. Ya. Kalau misalnya itu sudah tapi dimohonkan kepada para mahasiswa, rekan-rekan generasi muda, penerus bangsa ini, penerus kita untuk hadir lebih banyak lagi. Bila perlu dipenuhi nih waktu dan berikan. Siap? Siap tidak? Pertama kali luar biasa kekerasan pada perempuan dan anak, kekerasan pada kita perempuan loh. Kita perempuan dan anak-anak kita adalah aset-aset bangsa ya. Dan juga bagaimana bahaya narkotik, saya sampai ya Allah iya. Itu sekarang dengan kecanggihan teknologi, jadi itu semua orang udah pegang anak-anak SD. Bagaimana kalau kita tidak mengontrol mereka ya dengan mudahnya situs porno itu di-download, dilihat. Jadi ke depan siap untuk kita hadir lagi di sini, disampaikan kepada teman-temannya ya. Nanti narasumber juga mudah-mudahan berkenan kembali bagaimana kita mengentaskan sama-sama lah, miris melihat kejadian-kejadian. Sekali kena seperti Ahmad Joni. Kebetulan tadi itu makan sarapan melihat pasti Ahmad Joni, jadi langsung angkat Ahmad Joni apa banget. Mungkin itu saja ya teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sebelumnya nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya. Kali ini kita berdoa bersama. Sekali lagi sukses bersama untuk para perempuan Kabupaten Bogor. Terima kasih.
Oke, baik. Dari segi peraturan tadi itu siapa tadi? LH ya. Katanya dari segi peraturan sampai di sana kok akhirnya jadi kayak bebas seperti itu gitu ya. Jadi ini terjadi seperti kalau tadi teman-teman dan ibu dengar di Pennsylvania, Amerika. Jadi ada beberapa bagian, ada Pennsylvania, Philadelphia. Itu lagi tren di sana namanya narkotika, tren atau silazin. Silazin ini sebenarnya bukan narkotika, ini sebenarnya adalah salah satu jenis obat yang dia bisa mendorong atau meningkatkan efek si trennya ini. Jadi kalau di Indonesia silazin ini sebenarnya ada buat obat gitu, tapi dia fungsinya adalah menaikkan bahkan sampai 10 kali lipat efeknya gitu. Nah, akibatnya nanti si penggunanya jadi kayak zombie. Kalau ibu-ibu dan teman-teman di sana tadi melihat ada orang yang sampai kayak ya jalan nggak ada dia sepoyongan, kemudian badannya kurus, kemudian kayak nggak keurus, bahkan ada yang di pinggir jalan tuh dia sampai kalau bahasa anak-anak tuh tantrum gitu ya, nggak jelas gitu. Itu yang terjadi di sana seperti itu di luar negeri gitu ya, yang notabene kadang kita pikir emang di Indonesia aja nggak sih masalah narkotika, ternyata nggak, di luar negeri pun sama gitu ya. Kalau di Indonesia berita terbaru kita tahu Ahmad Zoni gitu ya. Kemudian banyak sekali berita-berita lainnya yang kemarin tren, ibu-ibu pernah dengar berita keripik pisang ternyata ada narkobanya. Jadi ternyata setelah ditemukan, penemuannya adalah sebenarnya di Depok karena istilahnya apa ya, wilayah sebarannya atau untuk penjualannya itu memang dia sengaja menyebar di Jabodetabek, khususnya wilayahnya Depok dan Jakarta. Kemudian setelah ditelusuri ternyata pusatnya ada di daerah Jogja atau Sleman, saya nggak lupa. Nah itu Bapak Ibu, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, keripik pisang. Yang kalau kita berpikir, keripik pisang ada narkobanya gitu. Ya ternyata macam-macam sekarang bentuknya gitu. Ini narkoba yang ada di keripik pisang. Kemudian modus, sebenarnya bukan modus baru, modus tempel namanya. Mungkin kalau bapak-bapak yang suka di desa tuh suka udah pada tahu nih modus tempel. Modus tempel itu apa sih? Sekarang trennya tapi lebih agak modal modus tempelnya di hotel. Jadi mereka sewa hotel, kemudian mereka akan naruh si narkobanya di satu tempat. Jadi misalnya di kamar 117 saya taruh di laci atau di bawah lampu tidur misalnya kayak gitu. Orangnya tapi tidak saling ketemu, itu namanya modus tempel. Ya, kalau di wilayah desa, wilayah di jalan gitu biasanya sukanya ditempel, saya tempel di misalnya jalan Segar 3 ya, di pohon sebelah tempat sampah misalnya, itu modus tempel. Jadi antara sang pemberi sama penjual biasanya tidak saling komunikasi langsung, hanya ditaruh di tempel, duit udah masuk udah. Itu namanya modus tempel. Kemudian yang ramai waktu itu seorang ibu bahkan tidak sampai menjual anaknya supaya bisa pesta sabu gitu. Kemudian banyak lagi anak SD udah kecanduan sabu, bahkan ada yang udah jadi pengedar saking tergiur dengan keuntungannya. Ya, yang miris lagi adalah lingkungan pondok pesantren yang seharusnya gitu ya, kadang kalau yang muslim pikir tolong karena dia sudah merasa kecanduan pornografi. Jadi setiap hari dia akan mengakses ini dan baru akan berhenti ketika handphonenya mati habis baterai. Jadi sudah sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Itulah kenapa penting saya sampaikan, ibu-ibu dan teman-teman di sini, kerusakan karena pornografi sama hal rusaknya seperti narkotika. Karena diserang PFC atau otak bagian depan. Jadi harus benar-benar hati-hati dan waspada. Karena luar biasa tantangan menjadi orang tua dan luar biasa mungkin teman-teman di sini tekanan dari teman-teman sebayanya yang luar biasa, makanya harus benar-benar hati-hati. Semoga di waktu yang sangat singkat ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi kalau misalnya memang ada ibu-ibu atau teman-teman yang misalnya di lingkungannya terjadi penyalahgunaan narkotika, kalau memang dia mau dipenyalahgunaan silahkan diajak untuk rehabilitasi ke BNN Kabupaten Bogor, dekat Bu, dari sini gak ada semenit ya, di Jalan Segar 3 tinggal belok turun aja udah sampai ke kantor kita gratis ya, dan data diri pasti akan dirahasiakan gitu. Mungkin itu saja ibu dan teman-teman, semoga yang saya sampaikan
1949, berarti sudah 74 tahun ya Bu. 74 tahun, Masya Allah. Jangan, ini budayis. Beliau alamatnya di Perumahan Pandan Pale Blok C nomor 6 RT 2 RW 9 Desa Parakajaya, Kecamatan Kemang. Pendidikan beliau adalah D1, Sekretaris Lembaga Pendidikan Sekretaris Merdeka di sini ya, Santa Anggila Bandung pada tahun 1972. Ini udah hadir loh, 72. Sudah hadir belum? Sudah lahir belum? Kemudian beliau juga lulusan dari Akademi Bahasa Asing ABA di Bandung, lulus pada tahun 1977. Ada yang belum ada di dunia ya, Masya Allah. Aktivitas beliau saat ini, beliau adalah sebagai Ketua P2 TP2A Wanuja Mitandang Kabupaten Bogor. Kemudian yang kedua sebagai Ketua Promosi Kabupaten Bogor, dan yang ketiga sebagai Dewan Penasehat GOW Kabupaten Bogor, yang keempat sebagai Dewan Penasehat IWAPI Kabupaten Bogor, yang kelima sebagai Dewan Pakar KPPI Kabupaten Bogor, kemudian yang keenam sebagai Dewan Pendiri Yayasan Wanuja Mitandang Mandiri, yang ketujuh beliau sebagai Dewan Pendiri Yayasan Pelestarian Budaya Hanjuang Bodas Bogor, yang kedelapan beliau sebagai Ketua Paguyuban Warga Pandan Pale Bogor. Mungkin masih ada ini sebagai apa ini, kedelapan ini, Masya Allah ya. Kemudian bidang moto beliau adalah jadilah diri sendiri. Baiklah, itu adalah data beliau. Baik, kita sama-sama simak pemaparan beliau. Dilakukan dengan para peserta yang sungguh merupakan peserta-peserta yang sangat istimewa. Assalamualaikum Ibu, adik-adik, anak-anak, selamat pagi, sehat semua. Ya, alhamdulillah sehat gini. Ya, tadi dikatakan bahwa ya saya orang jadul ya, berarti ya ketika saya lahir kalian belum ada. Ketika saya sudah bersekolah pada saat itu merupakan sekolah tinggi gitu ya, belum ada S2, S3 gitu ya. Zaman dulu yang paling marak berjamur itu adalah akademi. Di Bandung itu baru ada ITB dengan Unpad, kemudian Parahyangan. Nah, jadi ya masih kena aturan jadul ya, perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi yang pada zaman itu ya, seperti itu. Tapi saya berasal dari keluarga pendidik, jadi orang tua saya tidak melarang saya untuk belajar, melanjutkan sekarang mengikuti SMA. Nah, orang kan baik laki-laki maupun perempuan pada saat itu ingat, jadi ini pada zamannya saya ya. Pengen cepat, mana sih sekolah yang pengen cepat dapat duit? Nah, itu ya. Akhirnya pada saat itu seorang sekretaris perusahaan itu adalah termasuk jabatan yang bergengsi ya, seorang sekretaris perusahaan gitu kan ya. Jadi saya ambil D1 sekretaris. Pada saat itu adanya di Santa Angela Bu, karena saya mengikuti pendidikan sekretaris yang paling awal di Bandung. Orang-orang Indonesia di Indonesia kecuali gedung BKKBN pusat yang berada di MT Haryono.
ya. Nah, pada saat itu ada konsultan bule. Di sekolah sekretaris saya belajar bahasa Inggris cuma 1 tahun. Jadi saya merasa Inggris saya kurang. Pada saat itu saya request kepada bos saya ingin sambil kuliah karena saya masih terus tuh sama si konsultan yang dari Bank Dunia itu, yang datangnya setiap 1 minggu 2 kali. Akhirnya timbul motivasi saya bahwa saya ingin melanjutkan belajar bahasa Inggris dengan lebih intensif lagi. Saya minta izin pagi kerja, sore kuliah, dengan risiko dipotong gaji dan ada kerja lembur di hari Sabtu. Nah, betapa perjuangan saya untuk mendapatkan pendidikan tersebut pada zaman itu, ya tidak seperti zaman sekarang. Nah, jadi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan di Akademi Bahasa Asing Yayasan Pariwisata Bandung, sehingga sebetulnya keluaran dari akademi tersebut bukan untuk menjadi ketua P2TP2, ya, tapi saya sebetulnya tadinya diberi pendidikan itu untuk menjadi guide, ya. Bahkan ketika mahasiswa saya juga beberapa kali menjadi itu guide bagi tamu-tamu asing, ya, seperti itu. Sekarang saya bergerak di bidang pengarus utamaan gender. Saya pernah menjadi ketua KPPI, sekarang saya menjadi anggota DPRD 2 periode di DPRD Kabupaten Bogor. Nah, lain enggak sih politik dengan bahasa asing? Menurut adik-adik lain enggak? Politik dengan bahasa. Naik tak? Naik. Ada sedikit banget. Kalau saya kunjungan ke perusahaan ketika saya menjadi anggota dewan, saya kunjungan ke perusahaan asing yang ada di Kabupaten Bogor. Saya bisa menjadi penerjemah teman-teman, saya bisa berkomunikasi dengan pimpinannya, sehingga saya bisa menyuarakan beberapa keinginan atau yang seharusnya diperoleh oleh seorang karyawati perempuan di perusahaan tersebut. Dan lain memang karena kita bagaimanapun tadi jadilah diri sendiri, ya. Moto hidup saya jadilah diri sendiri, jangan tergantung kepada orang lain, jangan kebawa arus orang lain, ya. Tapi kembangkanlah apa yang ada di dalam diri kita, dari ilmu yang kita dapatkan, kembangkan dimanapun kita berada. Sekarang saya ngurus tentang korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Naik nggak kemampuan bahasa saya di keseharian saya? Enggak kan? Masa saya ngomong sama korban pakai bahasa Inggris, mereka nggak ngerti, ya. Tapi ada tentu manfaatnya. Manfaatnya apa? Contoh, di sini di Kabupaten Bogor ini ada para pengungsinya yang di puncak itu. Di sana ada pengungsi-pengungsi yang meminta sumbangan kepada pemerintah kita yang diurus oleh UNHCR. UNHCR adalah lembaga PBB yang mengurus tentang para pengungsi itu. Ya, sedikitlah bermanfaat, ya Bu, ya. Bagaimanapun sesedikit apapun ilmu itu bermanfaat. Maka kepada adik-adik dari himpunan mahasiswa, ya, kemudian dari adik-adik yang masih kuliah, adik-adik yang sudah tamat kuliah, manfaatkanlah ilmu yang sekarang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi peluangnya dimanapun kita berada, ya. Hari soal menangani kasus kan ada 3 hal, ya. Di sini ada peserta yang berada
ibu juga ya. Kemudian kan semuanya punya masukan, benar ya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Lilis, Ketua GOW Kabupaten Bogor, yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan sesuatu kepada tokoh-tokoh yang punya masukan di bawahnya, yang punya tugas di bawahnya untuk memberdayakan masyarakat. Ya, karena kalau saya yang nangani kasus yang harus sosialisasi gitu kan, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafsia, Ketua Umum GOW Kabupaten Bogor, hari ini mengadakan workshop tentang kekerasan pada perempuan dan anak KDRT dan juga bahaya nafja. Mudah-mudahan ini bisa meminimalisir kekerasan pada perempuan dan anak serta bahaya nafja di Kabupaten Bogor. Ini adalah merupakan rangkaian kegiatan kami di Hari Ibu dan HUT GOW yang ke-31. Sukses selalu perempuan Kabupaten Bogor, berkhidmat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Ya, ada beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan oleh GOW Kabupaten Bogor, di antaranya nanti ada podcast tentang perempuan dan tokoh-tokoh perempuan, dan juga ada resepsi HUT GOW yang dilaksanakan pada tanggal 23. Tapi sebelumnya tentu saja kita bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bogor mengadakan peringatan Hari Ibu yang insya Allah akan diadakan di tanggal 22 Desember. Dan ada juga santunan yatim serta belajar. Mari kita sukseskan acara ini dari kita untuk para perempuan Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara yang luar biasa HUT GOW. Kami dari PKU Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bogor sangat bersyukur sekali diundang dalam acara ini, dan tentunya insya Allah ini akan sangat bermanfaat dan sangat-sangat dibutuhkan untuk kaum perempuan ya, tentunya kemudian anak-anak remaja kita. Semoga dengan adanya ini kita tergugah kembali untuk menyelamatkan dengan secepatnya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kader-kader dan generasi muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dari perwakilan PC Fatayat Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih atas adanya workshop perlindungan kekerasan terhadap ibu dan anak dan juga bahaya narkoba. Acara ini sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih banyak GOW. Semoga tambah sukses dan maju untuk membina kita kader-kader dari setiap organisasi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.